Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Pojok Desa belajar membaca peluang pasar saham Indonesia secara sederhana, sehingga penting bisa mendapatkan cuan, barokah, istiqomah, dan manfaat untuk sekelilingnya. Apabila channel ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan di-share sebagai ladang amal gratisan buat Anda dan kami secara keseluruhan. Oke, teman-teman, pada saat ini kita coba akan belajar tentang sebuah teori yang mengatakan, ini teori untuk para pedagang ya, bukan teori anak kampus. Jadi para pedagang saham itu ada sebuah teori begini, buy on rumor, sell on news. Nah, ini kalau tidak salah bunyinya begitu. Jadi kita beli saat rumor dan jual saat berita keluar. Apa itu? Oke. Yang akan kita bahas adalah salah satu emiten saham plat merah, yaitu Waskita Karya. Waskita Karya ini dalam tempo 1 tahun terakhir itu terjadi penurunan cukup signifikan, hampir 50%. Ya, 50% juga rasanya, dari harga 1156 pada ujung Desember 2021 ini sudah menyentuh harga terendah di 645. Nah, secara kinerja kita lihat di 2020 tentu banyak kendala, banyak kebijakan, tidak berjalannya pengerjaan proyek atau mungkin terhambat karena satu dan lain hal ketika pandemi terjadi. Yang perlu kita cermati adalah seperti biasa kita lihat pernya sebesar 25,98, kemudian PBV-nya juga segitu 581, dibandingkan dengan harga sekarang tentu harga ini masih mahal. Kemudian ROE-nya hanya 4%, di bawah 5%, kecil sekali. Nah, yang menjadi sorotan adalah debt equity ratio 1000% ke atas. Ya, nah akan tetapi yang menarik dari Waskita Karya sebagai perusahaan plat merah adalah ini. Komposisi pemilik sahamnya terbesar dimiliki oleh negara sebesar 66, sekian persen. Kemudian masyarakat hanya memiliki 33%. Artinya perusahaan ini bisa atau memiliki potensi naik apabila ada katalis, apabila ada pengungkit yang membuat harga waskita bisa naik. Apa itu? Tentu kebijakan pemerintah yang berbunyi tentang pengucuran dana sekian triliun atau kontrak-kontrak karya besar yang dimenangkan atau yang dimenangkan oleh Waskita Karya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ada katalisnya? Tentu kita lihat berita, ada di berita news ya, ada klik news, ada nggak? Nah, ternyata ada teman-teman. Pada tanggal 28 Desember 2021, menurut teman-teman ada katalisnya. Ini pada tahun 2022 pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan dana segar yang kemungkinan akan didapat oleh Waskita Karya pada saat right issue. Gimana itu? Beritanya saya membaca sendiri ya, baca secara teliti. Tapi yang saya pahami akan ada dana besar masuk ke Waskita Karya di tahun 2022 sebesar 11,9 triliun. Uang itu cukup besar dan itu uang cash, tidak dicicil. Nah, ini rumor, ini masih rumor. Tetapi biasanya di pasar saham itu ketika rumor sudah dicetuskan, apalagi ini plat merah, tahun 2022 tinggal diketok dan harga sudah akan naik. Nah, harga naik maka berita akan keluar. Nah, disitulah kita saatnya jual. Berarti kapan belinya? Tentu Waskita Karya belinya ketika rumor ini terjadi. Kalau rumornya tanggal 28, paling tidak tanggal 29 atau sebelum tutup tahun di 2021 kita sudah punya koleksi ini. Kalaupun harganya turun, kita averaging lagi. Terus begitu, tunggu saja sampai bulan Januari sampai Februari. Maka kemungkinan besar potensinya Waskita Karya akan melambung tinggi karena dianggap
11,9 triliun adalah katalis yang cukup signifikan untuk merubah harga waskita karya yang dari setahun terakhir turun hampir 50%, kemudian naik menjadi tak terhingga. Ya, paling tidak naik kembali ke harga semula, misalnya ke harga 1.800 atau bisa potensi juga 1.500 ke atas. Siapa tahu ya. Nah, itu cara baca fundamental yang dipengaruhi oleh berita ya, terutama perusahaan-perusahaan yang plat merah. Karena kita lihat sendiri di secara historis nggak menarik sama sekali nih, dividennya juga kecil ya, tapi dernya juga gede. Yes, itu saja, mudah-mudahan sudut pandang ini bermanfaat untuk teman-teman. Ingat, secara teori adalah buy on rumor, sell on news. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.